Topik kita malam hari ini adalah Bismillah dengan nama Tuhan. Dan saya sekarang akan mempersilahkan untuk sahabat super yang beruntung sekali bisa hadir di studio Metro TV untuk curhat langsung ke Pak Mario. Mungkin ada keluh kesah, mungkin ada keinginan yang belum terwujud, mungkin ada harapan-harapan yang belum terjadi, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Anda ya. Silakan, siapa yang ingin curhat di sini? Ya, Bapak bisa ke atas panggung Pak. Nama Anda siapa Pak? Arif Hidayat. Pak Arif, silakan Pak. Pak Arif asli dari mana? Asli dari Tasik. Bapak tinggal di Jakarta sekarang? Di Jakarta, Pak. Bekerja? Bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah, Ya. good. Apa yang ingin Bapak perembukan dengan kami di sini? Tentang keajaiban Bismillah, terus tentang apa namanya? Tentang Tuhan belum mendengar doa saya gitu. Ada perasaan tidak begitu pede dengan doa? Sering, Pak. Sering. Tuhan mendengar nggak doa? Pasti mendengar, Pak. Good. Sudah dikabulkan? Merasa belum, Pak? Merasa belum? Ya. Merasa belum? Sebetulnya sudah nggak? Belum, Pak. Karena belum terjadi. Kalau doa yang sekarang itu pengennya tuh yang lebih istimewa gitu, Pak. Apa? Yang istimewa apa? Iya. Ya itu, Pak, tentang dimudahkan jodoh, Pak. Oh, jodoh. Iya. Jodoh. Nah, sekarang apakah ada wanita yang sudah Anda inginkan? Sudah menjalani, Pak. Sudah menjalani? Iya. Berapa lama? Hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun pacaran? Iya, pacaran. Itu wanita ya? Oke, nah. Pasti, Pak. Nanti dulu, yang saya pikirkan wanita itu mau digantung 10 tahun tanpa kejelasan. Coba, ada pria tampan. Oke? Siap. Katakan seperti saya gini ya. Oke. Enak. Namanya siapa dia? Endang? Namanya Huriah. Siapa? Huriah. Ah, baru ganti nama ya. Oke, nah sekarang ini. Si Endang kan Si belum Ade, tentu Pak. jadi sama dia. Ya. Ya, Endang aja dulu. Nah, sekarang. Endang pacaran sama Anda 10 tahun, Pak Asep. Saya lebih berpotensi jadi suami bagi dia. Mau deket-deket dia nggak? Ya pasti kayaknya. Saya mau. Kan lebih potensi katanya, Pak. Iya sayanya, tapi dianya terikat sama Anda. Iya. Ah, Betul lah. berarti Anda yang lebih rugi, Anda atau dia? Dia, Pak. Dia. Pacaran sama orang yang nggak jelas doanya. Ayo. Dia baru urusan doanya sendiri belum jelas, mau jadi imam, Oh ini. mau jadi penyejahtera. Bagi si Endang yang menunggu dengan jempol muter. Hah? Lalu pria yang di sini bilang, kasihan Endang, gitu kan? Tinggalkanlah dia kalau kau ingin jadi masa depanku. Gitu? Derita itu sebagian besar karena kita membesarkannya. Dia merasa menderita. Betul, Pak. Merasa benar. Jujur, Pak. Lihat ya, orang yang mengurusi diri sendiri gampang sedih. Dia nggak ngurusi Endang. Coba Pak, kalau Bapak memperhatikan Endang. Endang itu menua, Pak. Loh iya loh, 10 tahun itu. Sekarang dia sudah berapa? 52? Tidak, Pak. Ayo. Dia masih 21. Kalau nggak salah. Ya masih, jadi 14 tahun lagi nggak apa-apa ya. Ah, aduh. See? Berarti dia merasa menderita karena pikirannya baru dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan orang lain agak lupa dia. Si Endang harus dimuliakan. Ya Pak? Iya, betul, Pak. Betul. Perusahaan di mana Anda bekerja, masa mempekerjakan alay galau? Iya loh. So kalau gitu yang gagah. Ini loh Pak caranya ya. Sebagian besar solusi bukan tentang masalahnya Pak. Tetapi tentang menjadi lebih kuat dari masalah itu. Dia ini menikmati penderitaannya.
Betul, saya tidak boleh memberikan nasihat. Saya bilang apa? Jadi pribadi yang kuat dan bisa mengabaikan itu semua. Solusi dari banyak masalah bukan jalan macam-macam. Lebih kuat dari masalah. Terima kasih, Pak. Super. Setelah tadi ada yang curhat ke Pak Mario, ya, terima kasih Mas, seorang laki-laki. Sekarang saya ingin persilahkan yang perempuan yang ingin curhat, Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Ibu siapa? Neneng Mahania. Ibu Neneng, silakan Ibu Neneng. Naiknya dekat dengan mulut Ibu ya, di sini sedikit. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Ada yang Ibu ingin share dengan kami? Iya, Pak Mario. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Yang saya ingin bicarakan adalah mengenai doa yang belum diijabah. Saya seorang wanita dan istri yang mempunyai masalah yang menurut saya sangat berat sekali karena suami saya sudah menceraikan saya tanpa pernah mengerti kesalahan saya apa gitu. Mantan suami. Jadi saya sudah melakukan hal yang terbaik untuk beliau, ya memberikan kasih sayang yang tulus. Dan mantan suami pun sudah saya maafkan dengan kesalahan yang sama mengenai sudah pernah melakukan hal yang sama, yaitu masalah wanita. Tapi semakin seringnya dimaafkan oleh saya, malah saya dicerai tanpa pernah mengerti kesalahan saya itu apa gitu. Begitu Pak Mario. Ibu sudah pernah mendengar kalimat di Golden Ways bahwa sekali peselingkuh akan tetap peselingkuh? Sudah Pak. Sudah pernah ya? Sebetulnya peselingkuh bisa sembuh ya? Sembuh, tapi sulit sekali. Dan anjurannya adalah kita wanita tidak menggunakan kehidupan untuk berusaha memperbaiki peselingkuh. Banyak tuh wanita yang bilang tidak apa-apa dia pengkhianat, playboy, karena aku akan mengubahnya. Pernah mendengar wanita yang sok berani mati begitu? Mengubah dirinya saja dia sulit, mengubah dirinya sendiri sulit, dia mau mengubah playboy. Nah sekarang, dari sisi ibu sudah merasa benar ya? Iya. Good. Mantan suami ibu orang baik atau tidak baik? Baik sih sebenarnya mah. Jadi orang baik itu menceraikan istri tanpa penjelasan? Ya, menjelaskan, cuman memberikan pengertiannya itu gairu makul gitu Pak. Menurut saya tidak masuk akal. Oh, oke. Jadi kalau dijelaskan masuk akal, ibu terima diceraikan? Iya, seandainya saya melakukan kesalahan, misalkan tidak bisa mengurus suami dengan baik, ataupun tidak bisa mengurus rumah tangga dengan benar, maka saya ikhlas menerima diceraikan. Ikhlas menerima. Berarti dia orang tidak adil dong ya? Iya, Pak, sepertinya. Nah, itu orang baik nggak? Sekarang, ibu orang baik toh? Baik, Good. insya Allah. Ya baik, oke. Nah sekarang, ada kemungkinan nggak wanita baik-baik menolak nasihat, memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik? Ada kemungkinan? Menolak nasihat. Pernah nggak dulu dilarang menikah dengan si, apa namanya, siapa namanya ini? Mantan suami? Iya, Panyul. Pernah, orang tua. Pernah dilarang orang tua. Ada teman yang melarang juga waktu itu, ngenasihati. Tidak. Hanya Tapi orang tua. Orang tua apa nasihatnya dulu? Ya orang tua pengennya mah cari yang lebih baik, lebih kaya, lebih hebat gitu. Tapi kan cinta, kita kan sama-sama. Betul sekali, tapi kan cinta. Orang tua ingin yang lebih baik, lebih kaya, lebih hebat. Ya. Jadi yang paling minimal apa diharapkan orang tua? Lebih baik. Lebih baik. Baik, kaya, hebat. Baik. Ya. Nah berarti dia tidak baik dong menurut orang tua? Menurut orang tua, tapi menurut saya kan baik saat itu, Pak. Saat itu. Sekarang?
Berarti orang tua benar? Benar. Benar. Itu loh maksudnya. Ada dua dalil dalam pernikahan yang salah. Satu, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Berarti kalau jelek sama jelek pantas. Tapi kalau wanitanya baik, dalil yang kedua, bahwa kalau Anda meminta, diberi. Kan Tuhan begitu. Knock and the door shall be opened. Ask and you shall be given. Ketuk, pintu dibuka. Minta, diberi. Itu Tuhan. Ayo minta laki-laki yang tidak baik. Tapi saat itu kan baik, Pak. Tapi saat itu, bayangkan sekarang aja masih ngeyel. Bayangkan dulu seperti apa itu. Hah? Coba. Who brought you the pain? Siapa yang membawa penderitaan ini kepada ibu? Sendiri, Pak. Ibu sendiri. Nah, orang ibu yang tidak mengubah sikapnya, hidupnya tidak berubah. Jadi apa yang mau ibu ubah? Ya, menjadi yang lebih baik. Good. Dan mendapatkan yang lebih baik. Jadilah gelas yang mulutnya lebar. Jadi ibu harus ikhlas mengakui ibu telah melakukan kesalahan. Ya. Harus itu. Karena kalau tidak, hidup ibu berperang dengan sesuatu yang hak. Tidak ada orang menang melawan kebenaran. Terutama kalau pertempurannya di dalam diri sendiri. Jadi ibu terima, menghadap kepada Tuhan, Tuhanku aku mohon maaf, aku telah memaksakan pendapatku dan menggunakan hidupku bermain-main dengan orang tidak baik. Minta maaf ke ibu. Ibu benar. Gitu. Ibu sekarang kalau gitu yuk masuk ke kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang ikhlas menerima kesalahan sebagai kesalahan, tanggung jawab pribadi, tinggal ke belakang. Lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Ya, Pak. Ya. Lalu jadilah wanita yang anggun, yang pantas bagi laki-laki yang didoakan ibunda. Ibunda sudah melihat laki-laki itu. Itu sebabnya kata-katanya keluar. Laki-laki itu baik, kaya, hebat. Kata-kata itu dipasang Tuhan. Iya. Amin. Super sekali. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan juga menjawab beberapa pertanyaan Anda yang tidak sempat hadir di studio, tapi memiliki permasalahan yang sama. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Saya ucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu, ini tayangan seperti apa dan bagaimana? Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Tuhan Maha baik? Ya. Kebaikan ya? Good. Apakah Tuhan ikhlas? Ya. Good. Keikhlasan milik Tuhan, kualitas. Nah, orang yang mengatakan dengan nama Tuhan, itu harus mewakili kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat ini bagaimana seorang ibu yang tidak melahirkan sendiri anak-anak yang diangkatnya. Tapi lihat bagaimana upayanya membahagiakan anak-anak ini. Untuk membantu anak-anak ini mensyukuri kehidupan. Yang diberitahu umur hanya tinggal 2 tahun, dia bukannya bersedih, dia bilang banyak yang bisa aku lakukan dalam sisa umurku yang 2 tahun. Jadi orang-orang yang mengeluhkan kehidupan harus ingat bahwa banyak sekali orang yang sangat bernilai bagi kehidupan, justru hidupnya tidak panjang. Yang diberikan umur panjang mengeluh sepanjang hidup yang tidak ada gunanya. Anaknya, anak angkatnya yang tadi cacat kakinya, yang luka kakinya, dipaksakan berdiri di depan gawang, anak lain dipaksakan untuk menendang. Coba lihat. Bagaimana dia ingin menggunakan kehidupannya supaya berguna bagi orang lain. Yuk setelah kita baca basmalah, setelah bismillah, yuk kita gembira, yuk kita bersyukur, kita buat orang lain mensyukuri kehidupan. Masalah akan selalu ada. Tapi kalau kita lebih kuat dari masalah, tidak terasa. Yuk kita syukuri kehidupan. Tuh. Super sekali Pak Mario, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dan semua memori otak saya hilang, Pak. Dan kemudian dokter semuanya sudah memvonis bahwa umur saya hanya sampai dengan
bulan September tahun 2010 Pak Mario. Saya Hilbram Dunar terus menemani Anda bersama Pak Mario Teguh, kita di MTGW, dan sekarang saya akan langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Siapa? Saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. super Pak Mario. Salam super. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena doa saya alhamdulillah sudah terkabul Pak, bisa bertemu dengan Pak Mario. Alhamdulillah. Iya, karena bisa kalau mungkin boleh cerita sedikit. Pada tahun 2010 saya sakit Pak. Sakit namanya meningoencephalitis, selaput radang otak sampai dengan jaringan otak saya, di mana saya sempat koma 3 minggu dan semua memori otak saya hilang Pak. Dan kemudian dokter semuanya sudah memvonis bahwa umur saya hanya sampai dengan bulan September tahun 2010 Pak Mario. Nah pada saat pemulihan itulah saya pada setiap minggu malam saya menonton tayangan Bapak Mario Teguh Golden Ways di Metro TV. Dan saat itu saya mempunyai cita-cita. Insya Allah bila Allah mengizinkan saya diberikan umur lebih lama lagi, saya ingin bertemu dengan Pak Mario, walaupun segala usaha akan saya tempuh. Begitu Pak. Awalnya saya hanya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengiringi semua keniatan saya itu Pak. Begitu. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Nah kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita bersama-sama di sini sudah mengetahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah keniatan dengan substansi yang paling tinggi ya Pak Mario ya. Karena di situ melibatkan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak apakah ada keniatan-keniatan lain yang mungkin ada yang bisa melebihi dari itu, yang bisa kita resapi secara logika dan nalar. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuhan ada berapa? 99. Apakah Tuhan itu Tuhan semua bangsa? Apakah ada nama Tuhan di dalam setiap bahasa? Apakah ada nama Tuhan bagi kaum semut? Ada. Lalu mengapa Anda gelisah dan kehilangan rasa percaya diri kalau mendengar nama Tuhan disebut dalam bahasa yang tidak Anda kenal? Jangan batasi kekuasaan Tuhan, karena semua kekuasaan Tuhan adalah namanya. Baik, maha baik. Tinggi, maha tinggi. Sejahtera, maha sejahtera. So, Ibu, upaya kita untuk menganggap satu lebih mulia dari yang lain, nama Tuhan, itu mengurangi kekuatan dari semua kekuasaannya. Maha besar, maha penyayang. Ada hubungannya? Ayo, Anda memilih. Berdoa kepada pemberi rezeki atau kepada yang maha penyejahtera? Yang mana? Tergantung kebutuhannya. Ayo, Anda berdoa kepada yang maha mencintai atau kepada yang maha membuka hati? Ayo. Tergantung kebutuhannya. Sedang mau jatuh cinta atau dijatuh cintai selalu gitu kan? Wah, yang membolak-balikkan hati. Ayo. So, kalau begitu, karena Tuhan pemilik segala sesuatu, penguasa dari 2 barat dan 2 timur, memiliki waktu yang sudah jadi, waktu sudah jadi. Dulu dan nanti sudah jadi. Waktu kita yang belum. Kita berjalan dalam waktu yang sudah jadi. Jadi kalau begitu, mengapa batasi Tuhan dari sudut-sudut tertentu? Bahkan apabila Anda hanya bisa membatin, sudah menjadi doa,
Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu ambil saja satu yang memulai segala sesuatu yang memang diperintahkan, yaitu dengan nama Tuhan. Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk Anda bersama kami di program ini. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Lalu juga ada sahabat super yang hadir di studio tadi mengatakan sudah berkali-kali berdoa tapi belum dikabulkan. Pertanyaan saya Pak Mario, kalau Tuhan Maha mendengar, seberapa penting kita mengulang-ulang doa, Pak? Iya. Pernah juga ditanyakan kepada saya oleh sahabat muda, Pak Mario, Tuhan itu kan Maha mendengar. Kenapa doanya harus saya ulang-ulangi? Harusnya kan doanya adalah sama dengan kemarin Tuhan, sama dengan kemarin. Harusnya kan doanya kan harus begitu ya. Iya. Jadi kalau coba yuk pimpin doa gitu kan. Nah, Tuhanku yang Maha mengetahui, Engkau tahu apa yang kita ingin, ya itulah. Doa itu dua arah. Oke? Satu ke arah Tuhan yang memberi, dua kepada orang yang harus pantas menerima. Doa itu diulangi bukan supaya Tuhan dengar. Supaya orang ini memantaskan diri, ingat bahwa dia meminta. Coba sekarang saya sampaikan sesuatu yang mudah-mudahan Anda menjadi sadar mengapa doa itu harus diulang. Anda berdoa, Tuhanku, aku ingin rezeki yang baik. Gitu kan? Terus di pikirannya, rezekinya untuk membiayai perselingkuhan. Batal nggak doa yang tadi? Batal. Makanya harus diulangi. Ya Tuhan, minta rezekinya. Gitu kan? Terus dia sadar setelah nonton Golden Ways, oh nggak boleh ya? Gitu ya? Oh nggak boleh untuk itu ya? Ya udahlah, nanti kan aku bisa judi. Bisa dibayangkan? So, untuk orang-orang yang membatalkan doa-doanya sendiri, ya memang harus diulangi. Satu, doa itu berangkat dari hati, hatinya dipakai merasa tidak baik, suudon. Doa berangkat dari pikiran, pikirannya digunakan bermuslihat untuk korupsi berjamaah. Bayangkan itu. Batal kan doanya? Walaupun dia guru agama, kalau dia korupsi, batal. See? Berarti pengulangan itu bukan untuk Tuhan. Kita itu dilahirkan dengan semua doa yang sudah diketahui Tuhan. Berarti pengulangan doa itu untuk kita. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Pengulangan doa penting untuk mengingatkan kita akan doa kita. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian Anda kepada program yang tidak mudah ini. Karena saya harus menyampaikan konsep keberserahan kepada Tuhan di masyarakat yang pengertiannya mengenai Tuhan dan keimanan berbeda-beda. Maka yuk kita berfokus kepada keindahan yang menjadikan kita satu di dalam perbedaan, yaitu Tuhan. Yuk kita mulai dari sekarang menyadari bahwa yang harus berwibawa itu kita. Yang harus sukses itu kita. Sekarang, yang harus sejahtera hidupnya siapa? Kita. Begini, tidak ada orang yang menghadap kepada Tuhan, mengeluh berkeluh kesah walaupun keluhannya salah, walaupun doanya salah, karena dia berangkat dari ketidaksyukuran. Kan banyak orang berdoa dari ketidaksyukuran, merasa kurang lalu meminta, bukan dari berterima kasih dan berkata gini, Tuhanku, aku sudah kaya dan akan lebih baik lagi kalau lebih kaya. Itu kan doa yang memulai dari kesyukuran. Ya. Tuhanku, aku ini, aku itu, belum kejelep, maka. Gitu? Ya, memulai dari ketidaksyukuran. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bagaimana kalau kita mengindahkan segala sesuatu dalam keberserahan? Yuk kita coba, yang datangnya kepada Tuhan mengeluh, bicara dekat, mau protes, marah, ngomel, menangis, apapun. Jaminannya, tidak ada orang yang datang menghadap kepada Tuhan, lalu keluar sebagai pribadi yang sama. Siapapun yang menghadap Tuhannya dan berbincang keluar sebagai pribadi yang lebih bijak. Nah, kemampuan orang untuk membijak tidak sama.
Kemampuan orang untuk menjadi berwibawa setelah menyebut dengan nama Tuhan tidak sama, maka gunakanlah keajaiban dari pengulangan. Mesin 90 cc, hanya 90 cc. Tetapi kalau dia per detiknya meletup beberapa kali, lihat. Mesin Formula 1, 2500 cc, sama dengan mesin sedan-sedan biasa, tetapi kekuatannya tinggi karena pengulangan dari letupan di dalam mesin itu tinggi. Yuk kita gunakan kekuatan dari pengulangan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dalam nafas kita yang mengulang. Dalam denyut jantung kita yang mengulang. Coba itu. Dalam maju dan mundurnya air laut. Terbit dan tenggelamnya matahari. Karena sesungguhnya ada pelajaran dari yang kita bisa amati. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sederhanakan diri, sangat sederhana, bahwa kita manusia biasa yang butuh diluar biasakan. Maka marilah kita memulai segala sesuatu dengan nama Tuhan, agar kita tidak lagi memiliki kesombongan-kesombongan, tetapi memiliki semua yang dimiliki Tuhan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam kita sudah bersama di awal Ramadan ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Ways.